orang. Nah, maunya algoritmanya IG ini, satu orang nggak usah ke 1.000 orang. 10 orang aja dulu. 10 nanti ngomong ke 10 lagi. 10 ngomong lagi ke 10 dari 1.000. Jadi untuk mencapai 1.000 itu harus ada 3 level conversation. Jadi multi-level communication ini. Menurut betul, Pak betul. Mas Kris Itu gimana? betul Pak, saya setuju sekali. Dan itu yang menurut saya menjadi pengingat untuk kita semua bahwa perubahan algoritma ini tidak kemudian menjadikan orang-orang yang followersnya sedikit kemudian kecil hati, nggak perlu. Karena justru algoritma yang terbaru ini amat sangat sesuai untuk berkomunikasi dalam skala yang terbatas, yang satu sama lain itu memiliki emotional relationship yang tinggi. Jadi saya setuju dengan yang tadi disampaikan Pak Abi, kita hanya perlu menyampaikan kepada 10 follower kita, dengan asumsi setiap dari follower kita juga memiliki 10 audiensnya yang lain. Begitu juga masing-masing yang lain akan meneruskan kepada audiens berikutnya. Jadi semakin emotional relationship itu terjadi antara orang-orang dalam lingkup yang lebih terbatas, itu oleh algoritma dianggap lebih memungkinkan pesan itu tersampaikan dalam jarak atau jangkauan yang luas. Sementara kita selama ini beranggapan keluasan penyebaran konten itu amat sangat dipengaruhi oleh jumlah followers, begitu. Itu sebabnya selama ini ada anggapan bahwa kenapa buzzer dilibatkan, kenapa influencer dilibatkan, kenapa endorser dilibatkan. Tidak saja karena mereka memiliki kriteria statusnya sebagai selebriti, namanya tenar, tapi juga karena followersnya banyak. Padahal dalam prakteknya algoritma media sosial itu justru tidak melihat jumlah followers ini sebagai penentu dari viralnya pesan. Karena viralnya pesan itu bukan disebabkan oleh jumlah banyaknya followers, tapi disebabkan oleh minat dari audiens yang pada saat menerima pesan itu merasa punya kepentingan untuk meneruskannya kepada orang lain. Jadi dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh komunikator itu harus membuat komunikan yang menjadi tujuan komunikasi itu memiliki minat, memiliki kepentingan untuk meneruskannya kepada orang lain. Tanpa itu terjadi, pesan yang disampaikan oleh komunikator hanya akan berhenti pada level itu saja. Pertama, ya. Betul. Jadi jumlah followers yang banyak tidak serta-merta membuat satu pesan itu tersebar sampai jangkauan yang meluas. Ya. Jadi betul-betul platform ini mendisrupt sistem broadcast ya, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya. Betul. Jadi akhirnya pemahaman kita tentang makna dari broadcast itu sekarang menjadi agak berubah begitu. Tidak broadcast dalam arti seperti istilah Pak Abi tadi one to many, tapi bisa many to many. Karena pesan itu disampaikan oleh banyak orang secara bersamaan, yang satu sama lain itu saling berkepentingan untuk meneruskan pesan itu. Dan itu yang kemudian disebut viral. Sebetulnya algoritma yang baru ini membuat orang fokus kepada konten ya Mas. Karena konten akan membangun pasukan. Ya. Siap, betul. Pak. Jadi saya konten adalah produk saya. Jadi melalui konten saya, melalui produk saya
dikonsumsi oleh Mas Kris, yang kemudian kalau ada suka, Anda akan menularkan pada yang lain. Seperti itu ya Betul, Pak ya? betul Pak Di. Betul. Ya, Kurang berarti. lebih seperti itu Pak. Itu sebabnya seperti yang Pak Abi tadi ingatkan, minat, relevansi itu menjadi amat sangat penting di era yang sekarang ketika algoritma berubah ini, karena eh, broadcast, kalau kita menggunakan istilah broadcast, itu tersalurkan dengan cara yang berbeda sekarang ini. Ya, betul. Jadi mau nggak mau, saya harus punya 10 pasukan, Mas Kris punya 10 pasukan, yang kita bisa juga share pasukan, pasukan orangnya sama gitu, tapi men-share Betul, konten saya atau kontennya Mas Kris. Nah, ini yang betul Pak. yang Ya. kemudian menjadi relevan, share audiens kita ini saling mendukung apa enggak gitu. Audience sharing itu. Ya. Wah, keren Betul, banget nih Mas betul. Kris. Ini udah saatnya kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah mulai panas ini. Oh, Oke. silakan Pak Bi. Ya, ini ada oke. Ada yang beberapa yang udah nggak relevan nih pertanyaannya karena sambil berjalan ya. Ini ada yang nanya Tika Wikom. Pak, tapi kemudian banyak influencer kasih iming-iming giveaway untuk followernya yang komentar di IG postnya. Gimana menurut Pak Bi dan Pak Kris? Monggo Mas Kris. Bagi-bagi handphone. Iya, memang kalau dikatakan ini siasat, memang giveaway itu menjadi salah satu siasat yang populer, Pak, untuk menciptakan efek pengumpulan populasi begitu. Ya. Sama seperti efek yang ditimbulkan oleh penggunaan hashtag atau tagar yang kemudian disalahgunakan oleh konten-konten yang sebenarnya tidak ada relevansinya. Jadi misalnya kontennya adalah makan sate misalnya, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hashtag itu, tetapi dia bisa berhasil masuk ke kerumunan hanya karena dia memanfaatkan bunyi hashtag yang sama, yang menjadikan itu kerumunan yang seakan-akan satu tema atau satu kepentingan, padahal berbeda. Nah, giveaway itu kurang lebih adalah siasat yang digunakan untuk menarik minat orang agar masuk dalam kerumunan yang seakan-akan itu secara agregat jumlahnya banyak. Tetapi pada dasarnya mereka yang tertarik dengan giveaway itu kan tertarik dengan hadiahnya, bukan dengan konten atau orientasi topik yang sedang diangkat atau orang yang sedang dibicarakan begitu. Jadi ini soal persepsi kembali, Pak, bahwa itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan efek seakan-akan secara agregat jumlahnya banyak, dan itu terbentuk dalam waktu singkat dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah atau sekian nominal rupiah atau apa begitu. Hanya sekedar untuk mengumpulkan, untuk memberikan kesan seakan-akan terjadi kerumunan dalam jumlah yang banyak. Padahal sebenarnya esensinya bukan di situ. Monggo Pak Bi ditambahkan. Ya, itu berupa sogokan ya Mas. Betul. Betul. Kalau pengalaman saya itu untuk yang dikumpulkan itu bukan orang Mas, tapi yang dikumpulkan itu interest, minat. Jadi misalnya saya bilang gini, saya akan membagikan 5 tagline gratis untuk teman-teman yang komen di bawah dan bersedia bercerita
jualannya apa, kemudian mau bikin brand kayak apa gitu. Nah, ketika mereka menulis, mereka masukkan, kemudian kita seleksi, itu kita yakin bahwa orang-orang yang memasukkan tadi itu mempunyai interest yang sama dengan kita, gitu. Yaitu untuk bikin tagline buat brandnya. Nah, itu saya coba berkali-kali, itu lumayan, Mas. Itu lumayan cukup membangun orang yang punya minat yang sama. Daripada saya bagi-bagi handphone. Kalau saya bagi-bagi handphone itu, orang yang nggak ada urusan sama brand juga masuk. Karena tertarik sama yang handphone. Interestnya nggak sama, Pak ya? Iya, interestnya nggak sama. Jadi untuk teman-teman, kalau Anda mau menarik minat dari teman baru, itu sebaiknya menggunakan interest yang sama. Kalau saya pakai brand, ya, misalnya yang antara jam 12 sampai jam 3 ini merespons kepada postingan saya ini, akan saya buatin logo gratis 5 orang. Nah, itu ada kaitannya sama interest kita. Itu ya Mas Chris ya. Oke. Betul, sepakat Pak. Ya. Bagaimana Yudo Bramantio, bagaimana cara algoritma mengenali suatu postingan baik secara kualitas instead of kuantitas, Pak? Oke. Seringkali kita memang menganggap algoritma itu hanya menghitung berapa jumlah postingan. Sementara yang kita lupa, algoritma itu juga membaca atau mempelajari postingan yang kita bikin itu mendapatkan respon berapa banyak. Kalau istilah gampangnya gitu, berapa banyak yang me-like atau memberi komentar atau memberikan tanggapan yang sifatnya membuat percakapan itu menjadi lebih ramai. Nah, semakin itu terjadi, semakin dianggap konten itu bermutu atau berkualitas. Sebaliknya, postingan atau konten yang bermutu pun, yang berkualitas pun, tetapi ketika diposting tidak pada jam yang tepat, tidak dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kemauan algoritmik yang kita bahas tadi, yang akibatnya tidak mendapatkan respon optimal, yang nge-like sedikit, yang merespon sedikit, yang memberikan istilahnya engagement sedikit, maka seberkualitas apapun konten itu oleh algoritma dianggap tidak berkualitas. Nah, ini mempengaruhi bagaimana algoritma itu menerjemahkan antara quality dengan quantity, yang itu tidak sama dengan cara kita mempersepsi kualitas dan jumlah tadi itu. Jadi memang ini agak tricky, Pak. Sesuatu postingan yang kita anggap berkualitas, tetapi ketika algoritma melihat tidak banyak yang merespon, ya tidak dianggap sebagai berkualitas, sehingga tidak disebarkan lebih lanjut, tidak terekspos ke audiens yang lebih luas. Sementara konten yang tidak berkualitas tetapi ditanggapi secara amat ramai, itu oleh algoritma akan didorong terus terekspos ke audiens yang lebih luas, karena dianggap yang tidak berkualitas ini bermutu, begitu Pak. Bermutu. Jadi memang sekali lagi agak tricky ini Pak. Karena seperti yang kemarin terjadi pada ini Mas Chris nge-like. Ya, moga. Mengatakan bahwa ini adalah hal yang nggak bermutu dan ece-ece dan lain sebagainya. Tapi fakta yang kita tidak bisa bantah adalah respon yang muncul itu luar biasa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sih algoritma ini kok menerjemahkan yang begitu kok
dianggap layak untuk disebarluaskan begitu. Sementara yang betul-betul bermutu dan harusnya sampai pesannya kepada yang lebih memerlukan pesan tersebut justru tidak terviralkan secara optimal. Ya. Silakan Jadi Pak karena Bi. kata kuncinya kan interest, Mas. Interest Betul. itu mau nggak bermutu, asal membangkitkan interest, itu dianggap bermutu sama algoritma. Betul. Nah, Betul. di sini Betul. teman-teman, di sini keahlian copywriting sangat dibutuhkan. Ya terutama Betul, membuat headline. Membuat headline. Saya bocorin satu aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau Anda membuat headline yang provokatif, ya, provokatif. Misalnya, kalau Anda bikin, ini kembali ke ilmu lama nih Mas. Kalau Anda bikin headline, Pak B digigit anjing, itu nggak akan menimbulkan interest. Tapi kalau bikin berita judulnya Pak B menggigit anjing, itu menimbulkan respons. Meskipun tidak bermutu. Ya, jadi teman-teman harus tahu nih. Jadi kalau menimbulkan kontradiktif ya. Kalau saya dulu istilahnya gini Mas Chris, selama saya berkarir itu headline saya itu selalu menggunakan sistem paradoks. Ya, besar, kecil, ya. TV Eropa, harga Jepang, gitu kan. Kualitas tinggi, harga murah. Kemudian kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah, ini kan paradoks nih. Nah, yang paradoks ini menimbulkan reaksi publik gitu. Reaksinya apa? Membuktikan, membeli. Nah, ini yang ini udah saya bocorin banget nih, Mas. Jadi kalau Anda perhatikan konten-konten yang saya buat, itu rata-rata isinya paradoks, ya. Misalnya headline-nya bunyi begini. Buat saya yang paling penting di dalam kehidupan itu adalah gigi dan jamban. Orang pasti mikir gigi sama jamban. Lah iyalah kalau makan itu kan harus pakai gigi. Jadi dokter gigi itu harus. Tapi jangan lupa ujungnya itu jamban. Jadi kan itu membangun paradoks yang memancing orang untuk bereaksi kan Mas. Nah, ini lagi-lagi kembali ke copywriting. Saya lagi mikir-mikir karena algoritma Google yang berubah ini, mungkin saya bikin workshop copywriting lagi nih. Biasanya 6 bulan sekali. Kayaknya perlu Pak, kayaknya. Perlu ya. Karena soul-nya ada di situ Pak. Seberapapun pentingnya satu komunikasi tanpa copywriting yang nampol di zaman ini menjadi seperti sia-sia, Pak. Ya, yang saya perhatikan nih, Mas, saya kan sering repost, Mas, karena ketidakmampuan saya untuk mungkin sudah mulai lambat ya menciptakan konten-konten. Jadi saya repost punyanya Mas Chris, sering banget tuh saya repost, saya kasih headline gitu. Nah, headline ini saya buat yang nampol gitu. Itu yang dibaca oleh algoritma Google itu, IG itu headline-nya apa kontennya, Mas? Bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Karena respon itu tetap dibacanya memang dari atas dulu ke bawah. Tetapi pada saat sebelum direpost oleh Pak B, konten aslinya sendiri sudah mendapatkan berapa banyak respon, itu juga mempengaruhi Pak B. Jadi gampangnya menjelaskan, kalau misalnya Pak B merepost satu postingan yang saya buat, yang sebelumnya tidak terlalu banyak di komentari atau di likes orang, mungkin algoritma akan menerjemahkan yang dibuat Pak B, apa istilahnya, headline-nya ya Pak ya, itu menjadi faktor utama untuk mendorongnya
terekspos ke audiens yang lebih luas. Tetapi kalau misalnya repost yang dilakukan Pak Bi itu atas postingan yang saya buat, yang sebelumnya memang sudah ramai responnya, engagementnya tinggi, maka algoritma akan menerjemahkan Pak Bi membantu tereksposnya tulisan yang memang sudah viral. Jadi kembali ke yang tadi Pak Bi sampaikan, walaupun postingan saya hanya terekspos ke 10 orang, tapi dari 10 orang itu salah satunya adalah Pak Bi, maka Pak Bi akan menyebarkannya ke 10.000 orang. Jadi efek exposure-nya yang saya buat itu akhirnya postingan saya tetap terpapar ke lebih banyak orang kan Pak. Walaupun sebenarnya follower saya cuma 10 orang. Tapi karena di antara 10 itu salah satunya adalah Pak Bi yang jumlah followernya 90.000, maka postingan saya yang sebenarnya tidak bermutu dan hanya terpampar ke 10 orang oleh Pak Bi akhirnya dibantu menjadi lebih terpapar meluas. Kira-kira analoginya begitu, Pak Bi. Iya, betul. Jadi bisa dua-duanya, Pak Bi. Bisa dua. Ya. Saya beberapa kali mencoba ya. Mas Kris kan followernya sedikit. Ketika saya repost dengan headline baru, maka ternyata bisa ribuan. Nah, ketika Mas Mono bikin konten yang sudah di-like oleh 2.000 lebih orang, terus saya kasih headline baru, itu bisa jadi 5.000 lebih, Mas. Nah, ini yang menurut saya, ini konsep viralnya jalan. Seolah-olah saya dengan Mas Mono ngobrol, yang kemudian saya tularkan kepada orang lain. Betul Pak. Analoginya seperti itu. 6 bulan terakhir ini saya mempraktekkan meningkatkan awareness dengan menjawab semua komen, Mas. Semua komen saya jawab. Entah itu cuman amin, entah itu alhamdulillah, pokoknya saya jawab. Dan itu ternyata engagement saya naik, Mas. Gitu. Jadi, 6 bulan ini, kalau saya di komen, saya jawab. Di komen lagi, saya jawab lagi. Komen lagi, saya jawab lagi. Itu ternyata mempengaruhi algoritmanya IG. Komennya gimana, Mas? Betul. Jadi kembali ke topik yang sebelumnya, Pak. Bagaimana algoritma itu amat menyukai engagement dan interaction yang tinggi. Jadi yang dilakukan Pak Bi dengan selalu memberikan tanggapan dan ketika muncul tanggapan baru kemudian ditanggapi lagi, itu oleh algoritma, oleh mesin itu dianggap sebagai wah ini seru nih percakapannya nih, gitu. Engagementnya tinggi nih, sehingga terus kemudian menyebabkan seperti yang tadi Pak Bi sampaikan terjadi engagement yang meningkat. Betul Pak Bi? Ya, berarti udah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi jangan males. I think ini kalau bikin konten, jangan dilepas. Kayak ngelepas kambing di lapangan, jangan. Mesti dikawal. Jangan sampai ada yang membelokkan. Karena ada banyak orang yang stealing the show. Artinya saya yang bikin kontennya, kemudian komennya itu membelokkan persepsi yang saya bangun. Ini harus dikawal nih, jangan sampai dilepaskan. Ini saya sering mengatakan bahwa komen is a content. Jangan lupa bahwa komen itu adalah konten. Makanya banyak teman-teman saya, follower saya, yang kalau baca postingan saya itu komen-komennya dibaca semua, Mas. Ya, jadi ini mungkin oleh yang diminta atau dituntut oleh algoritmanya IG itu seperti itu. Jadi sekarang paham. Jadi teman-teman paham ya. Ini apa penjelasan Mas Kris ini luar biasa. Ini nggak boleh cuma sekali nih Mas Kris. Saya harus berulang kali nih kita live
untuk semakin membuat teman-teman makin fasih menghadapi algoritmanya IG. Ini tanpa terasa sudah jam 9. Memang tadi ada beberapa gangguan, jadi boleh Mas saya kita tambah 15 menit lagi ya, supaya siapa yang tadi ngelek itu biar ketutup. Pak. Oke. Nah, ini ada dari Sukma Atmoko. Kalau saya perhatikan, akun luar negeri yang muncul di Explore, kebanyakan adalah postingan lampau seperti 3 hari yang lalu, ataupun lebih. Itu penyebabnya apa ya, Pak? Monggo Mas Kris. Memang terjadi, boleh dibilang satu pemahaman yang berbeda antara konten yang berasal dari kita, yang dibuat oleh audiens kita, dengan audiens atau postingan yang berasal dari audiens luar. Seringkali tanpa bermaksud untuk merendahkan ya Pak ya, konten kita itu sifatnya taktikal Pak. Jadi yang ramai hari ini ditanggapi hari ini, besok ketika isunya bergeser ditanggapi berbeda lagi, besok berbeda lagi. Sementara konten yang dibuat oleh audiens luar, apalagi itu misalnya dari sumber yang terpercaya, itu sifatnya lebih lama, lebih awet begitu. Sehingga walaupun dalam waktu 3 hari pun responnya tetap tinggi, dan akibat responnya tetap tinggi, tetap menjadi pembicaraan, maka oleh algoritma tetap didorong untuk selalu muncul di halaman feed kita. Sementara postingan yang kita buat atau audiens Indonesia buat itu relevan hanya kita dibicarakan hari ini saja. Besok sudah ganti lagi, yang ramai udah beda lagi. 3 hari lagi udah beda lagi. Begitu. Jadi ini soal persepsi dan bagaimana menyiasati logika algoritma. Kembali ke soal itu. Jadi menurut saya ini tinggal bagaimana kita berstrategi untuk membuat satu topik itu bisa usianya lama. Jadi nggak rame cuman hari ini, tapi tetap dibicarakan sampai 3 hari ke depan seperti yang tadi dicontohkan muncul di Explore tadi itu. Ya. Kira-kira baik. Makasih. Berikutnya adalah Naslia Hijab. Di IG yang muncul di top post saya tentang berita gibah. Dan saya nggak suka. Makanya jarang buka IG. Paling saya berkunjung langsung ke akun yang saya mau tahu. Misalnya ke akunnya Pak B. Monggo ditanggapi, Mas. Kembali lagi, saya khawatir tanpa disadari yang menanyakan Mbak atau Mas ya Pak ya? Mbak kelihatannya nih. Mbak ya. Tanpa disadari Mbak yang bertanya ini tadi melakukan interaksi atau aktivitas yang oleh algoritma diterjemahkan sebagai minat tertentu. Katakanlah sebenarnya Mbak ini punya minat ke konten berkualitas yang berasal dari Pak B, dan karena itu berkepentingan untuk mengikuti Pak B. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan-jangan tanpa disadari, Mbak ini mengirim direct message ke seseorang yang itu identik dengan postingan gibah. Atau Mbak ini jangan-jangan tanpa sadar merespon quiz atau merespon polling atau merespon pertanyaan yang berasal dari pengguna yang oleh algoritma diidentikan sebagai pembuat atau yang mengirimkan postingan gibah, sehingga postingan-postingan gibah itu tetap muncul disebabkan karena pembuatnya itu secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, itu terhubung ke
mbaknya ini secara interaksi, secara aktivitas. Walaupun sebenarnya secara keminatan, berminatnya kepada konten yang bermutu yang dibuat oleh Pak Bi. Ini dugaan ya, karena melihatnya harus tetap kasus per kasus. Tetapi yang terjadi seringkali begitu. Seperti ini analogi jawabannya kurang lebih seperti ini, Pak. Seringkali tanpa kita sadari, di saat kita membuka browser, itu muncul iklan yang kita nggak sukai, misalnya konten porno kah, atau konten yang ecek-ecek kah, atau konten yang menurut kita sampah, seperti itu. Dan kita mengeluh, kok konten seperti itu atau iklan seperti itu yang muncul pada saat kita membuka browser. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kitalah yang memberi informasi, kitalah yang memberitahu algoritma bahwa saya suka tuh, dalam tanda kutip ya, suka dengan hal-hal itu. Apakah karena ngeklik, apakah karena memang tidak sengaja membuka atau memberikan respon atau apa. Tetapi yang jelas, oleh algoritma semua kecenderungan perilaku itu dicatat, direkam. Dan itulah yang menghasilkan output, oh orang ini berminat atau memiliki kepentingan terhadap konten tertentu. Nah, saya menduga, ini hanya dugaan ya, mudah-mudahan salah. Konten gibah itu muncul disebabkan secara histori ada kesejarahan yang oleh algoritma dicatat, Mbak ini pernah menjawab atau merespon atau memberikan tanggapan atas yang dilakukan oleh sumber-sumber gibah itu tadi. Misalnya ada giveaway, ikut. Misalnya ada polling, ikut memberikan pendapat. Atau ikut dalam tanya jawab, pada saat ada komentar, ikut memberikan komentar, kayak gitu-gitu. Itu dugaan saya, Pak. Maki-maki juga bisa ya, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Dia bisa, kan nggak lihat isinya apa ya, penting makanya memang agak kontroversi ketika kita memberikan jawaban itu yang sifatnya main-main gitu, Pak ya. Jadi ini sekali lagi tanpa bermaksud mengecil artikan yang terjadi selama ini. Misalnya Pak Bi posting, dan karena ilmu saya nggak nyampe dengan yang ditulis Pak Bi di postingannya, tapi saya ingin menunjukkan saya mengapresiasi tulisan itu, maka saya hanya memberikan jempol misalnya, atau memberikan hebat Pak Bi, gitu. Nah, semakin itu sering dilakukan, algoritma menerjemahkan ini jangan-jangan yang namanya Kris Murwanto ini bukan manusia, ini jangan-jangan. Ini mesin, ini jangan-jangan. Karena dia hanya mampu memberikan tanggapan yang sama berulang. Kasih jempol, nanti Pak Bi posting lagi, kasih jempol lagi, kayak gitu-gitu, berulang. Nah, interaksinya dianggap tidak genuine. Tidak seperti layaknya interaksi antar manusia bercakap-cakap begitu. Memang agak kontroversi sih, Pak. Tetapi hal-hal yang sederhana dan kita anggap remeh ini, oleh algoritma tetap diterjemahkan menjadi satu kesimpulan tertentu yang dalam konteks yang ditanyakan oleh Mbak tadi, akhirnya menjurus ke postingannya yang muncul itu bernuansa gibah, kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Mudah-mudahan. Ya, sangat jelas sekali, Mas. Matur nuwun. Saya juga ikut belajar nih, Mas. Oke. Ini Tika Wcom. Apakah berarti brand harus targeting micro-influencer juga kah mengingat kedekatan emosional dengan followernya? Betul. Saya menyarankan seperti itu. Ini sekali lagi tidak bermaksud untuk mengecil artikan mereka yang followersnya sedikit. Tetapi seperti yang tadi oleh Pak Bi diingatkan,
lebih dari segalanya, apakah itu relevansi, apakah itu mutu, gitu, yang lebih harus dipertimbangkan ke depan oleh brand owner atau oleh content creator adalah interest. Nah, interest ini tidak hanya berasal dari influencer atau buzzer yang followersnya banyak. Dia bisa saja muncul interest itu dari lingkupnya friends yang cuma 10 orang, yang cuma jumlahnya terbatas, tetapi interestnya sama, punya emotional relationship yang sama, sehingga walaupun 10 orang, tetapi memiliki kepentingan untuk meneruskan pesan itu menjadi teramplifikasi lebih meluas. Nah, ketika 10 orang ini mengamplifikasi pesan yang saya buat, dan 10 orang ini salah satunya kemudian postingannya dibaca oleh Pak B yang followernya 90.000, berarti saya beruntung, Pak. Jadi saya menggunakan influencer yang cuma 10 orang, atau istilah penanya tadi micro influencer. Betul. Tetapi yang mikro ini ternyata ada individu yang memiliki audiens, dalam hal ini Pak B, salah satunya, yang efek penyebarannya itu meluas, sehingga konten saya yang sebenarnya hanya di lingkup micro influencer oleh Pak B menjadi diamplifikasi meluas. Jadi betul, micro influencer itu menjadi amat sangat penting sekarang ini, bukan hanya sekedar yang followersnya banyak atau yang jumlah interaksi dengan friends-nya meluas begitu. Sekali lagi saya menggarisbawahi istilah Pak Abi tadi, interest, karena belum tentu dari 1000 follower kita itu memiliki interest yang sama walaupun sama-sama memfollow kita. Mungkin dari 1000 yang memiliki interest pada topik tertentu hanya 10. Jadi apa salahnya kita menyesuaikan dengan 10 itu. Nah, 10 inilah yang nanti kita harapkan, kita nggak bisa memaksa ya. Dari 10 ini kita mengharapkan melanjutkannya, mengamplifikasi sehingga terjadi penyebaran yang secara tidak langsung menyebabkan pesan itu menjadi meluas. Begitu. Yeah. Nah, ini akan menjadi topik berikutnya, Mas, yaitu ya, Pak, bagaimana kita bisa menjadi influencer untuk mikro influencer kita, mikro kita, teman-teman kita. Karena kalau kita mau jadi influencer, kita harus membangun trust. Nah, bagaimana algoritma ini kita bisa manfaatkan untuk membangun trust agar supaya konten kita itu kemudian diviralkan oleh orang lain. Nah, kebetulan Mas Kris itu saya follow Mas Kris dan saya suka dengan kontennya Mas Kris, interestnya sama, kemudian saya repost. Karena saya juga authority, saya punya trust yang tinggi buat follower saya, kemudian direspons. Nah, ini meskipun konten ini bukan konten saya, tapi pertanyaannya kemudian ditujukannya pada saya, dan saya terpaksa menjawab. Nah, itu yang kemudian saya mengakali, mengakali algoritma Google, bahwa konten yang bikin Pak Kris, tapi engagement-nya dapat saya. Komen, Mas. Betul, Pak. Saya setuju dengan itu. Jadi ada satu, sebenarnya ini rumus lama sebenarnya. Rumus lama dalam arti bahwa itu dipublish udah sekian tahun yang lalu begitu. Jauh sebelum kita ramai dengan istilah influencer, buzzer, dan lain sebagainya. Rumus yang saya maksud itu adalah influencer power. Influencing power, influencing power, daya mempengaruhi. Nah, kalau dirumuskan dalam kata yang sederhana, persis seperti yang tadi Pak Bi bilang,
sebenarnya yang menyebabkan daya influence itu meningkat, itu adalah ikatan trust di antara yang menyebarkan pesan itu. Jadi saya mengistilahkannya 3E, Pak. E yang pertama itu adalah engagement, yang dari tadi kita bicarakan terus ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu emotional relationship, dan itu hanya muncul, itu hanya terjadi pada lingkungan yang memang betul-betul dekat dan mengetahui siapa kita. Nah, tetapi yang tidak kalah penting dan menurut saya lebih penting itu adalah E yang ketiga, earn. Earn ini yang sering kita lupakan, Pak. Dalam arti bahwa trust itu hanya bisa di-earn, hanya bisa didapat, hanya bisa diperoleh. Trust itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibagi-bagi. Saya percaya sama ini loh, ayo, marilah kita percaya sama, nggak bisa. Earn itu hanya bisa trust itu hanya bisa didapat. Dan yang bisa mendapatkan trust itu adalah orang yang memang layak mendapatkan. Nah, seringkali dalam upaya untuk mendapatkan influence yang meluas, dan itu melibatkan buzzer atau melibatkan influencer, faktor E yang terakhir ini, earn itu dilupakan, Pak. Seakan-akan hanya karena dia followersnya banyak, karena dia selebriti, karena dia pamor namanya atau ketenaran namanya luar biasa, maka seakan-akan dianggap itu sudah menjadi jaminan kunci untuk tersebarnya satu konten, sementara justru 2E yang terakhir, emotional relationship, itu hanya terbentuk pada lingkungan yang cukup kecil, dan earn itu hanya terjadi pada level yang orang itu betul-betul merasa percaya dan punya alasan untuk mempercayai seseorang. Dan itu bukan pada level yang skala makro istilahnya, bukan seperti yang kita bayangkan. Betul Pak Abi, saya setuju dengan pendapat Pak Abi. Baik, kalau gitu nanti minggu depan kita live lagi, Mas. Topiknya bukan lagi memahami algoritma, bukan memahami algoritma IG, tapi bagaimana memanfaatkan algoritma IG ini untuk kepentingan membangun tadi influencer, endorser, dan teman-temannya tadi. Insya Allah kita live lagi, Mas ya. Wah, ini hari ini luar biasa, saya belajar banyak. Yang selama ini saya hanya dengar-dengar aja, sekarang jadi paham. Saya jadi tahu, mudah-mudahan cuman saya pikir saya tahu. Baik, sudah waktunya saya pamitan. Sebelum saya closing, monggo silakan Mas Kris, pesan yang simpel saja kepada teman-teman bahwa kita harus mewaspadai algoritma Google, algoritmanya Instagram yang mengarahnya nanti kepada engagement. Apa saja yang harus diwaspadai dan bagaimana cara membuat konten untuk itu. Monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Abi. Jadi kurang lebih poin dari keseluruhan pembicaraan yang kita diskusikan malam hari ini dengan Pak Abi adalah bahwa kita jangan hanya tergoda kepada reach dan exposure, tetapi kita harus mengejar sama reach dan exposure. Jangan tergoda oleh itu saja, tetapi kejarlah R dan E juga, relevan dan engagement. Dan dari sisi mutu, dari sisi konten, quality tetap lebih penting daripada quantity. Karena dengan cara seperti itu, algoritma itu menerjemahkan bahwa yang sedang berkomunikasi ini manusia yang saling menanggapi, yang ketika ada konten yang bermutu itu memberikan respon, dan itulah memang yang dimaui oleh algoritma, bahwa IG ini, Instagram ini diharapkan menjadi platform untuk terjadinya interaksi yang meluas antar manusia, bukan dengan robot.
hubungan dengan mesin. Kira-kira begitu. Mas Kris, ada yang nanya kalau mau follow Mas Kris, akunnya apa Mas Kris? Ini saya ketik sini ya. Uh, Chris titik Chris titik Moer ya. Moerwanto. Ya. Orang lama nih. Orang lama Pak. Kolonial Pak. Bukan milenial. Ya. Silakan teman-teman. Mas Kris ini saya udah kenal lama sekali dari tahun 2014 ya Mas ya. 2013. Beliau ini pergaulannya amat sangat luas. Bergaul dengan semua guru-guru saya. Mas Yoswa Hadi, ada Mas Kemal Gani. Ya. Luar biasa. Kita dulu sering ngobrol di kantor saya. Di ya, Pak. Jalan Melati. Sekarang kita cukup lama nih nggak ketemu. Luar biasa. Ternyata Mas Kris konsisten dengan behavioral science-nya ini. Yang perlu kita pelajari. Oleh karena saya teman-teman, saya sarankan amat penting untuk follow Mas Kris. Ya, kontennya luar biasa. Saya sendiri sering merepost ya, karena dengan mempelajari cara Mas Kris berkonten, kita bisa belajar bagaimana caranya mengakali algoritma IG. Karena beliau tahu cara ngakalinya gimana. Ya, oke, baik. Mas Kris, matur nuwun sangat. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Saya yang matur nuwun, Pak. Sambungannya nggak bisa baru kali nge-lag, tapi nggak apa-apa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan konten kita hari ini, malam ini, membawa manfaat buat teman-teman semuanya, dan juga menjadi amalan buat Mas Kris dan Pak B. Amin. Wabillahi taufiq wal Amin. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur